Detikers. Hai Detikers. Nah, sekarang nih gue sama Upi. Dulu kita kan udah pernah nih, Pi, nyobain Anoa. Yep. Sekarang boleh nggak sih kasih bocoran kita mau nyobain apa sih? Boleh. Yang pasti ini produk baru dari Pindad yang lagi happening dan lagi semua orang bicarain. Betul. Bunyinya gini. Arr. Apa tuh? Yaitu Maung. Jadi kita langsung aja kali ya, sebelum kita nyobain, kita harus tahu dulu dong spesifikasinya yang ada di Maung ini apa sih? Pasti. Gitu. Kita langsung cek aja yuk spesifikasinya apa aja sih di Maung Pindad. Yuk. Let's go. Nah, itu dia tadi Detikers spesifikasi dari mobil Maung Buatan Pindad. Kita ngobrol-ngobrol langsung kali ya sama Pak Windunya, biar kita lebih tahu nih spesifikasi dari mobil Maung yang keluaran Pindad. Tuh. Mana nih? Pak Windu. Pak Windu. Gimana Pak? Sehat? Baik. Saya pegang ini Pak. Jadi gimana nih Pak? Maung ini Pak? Ya, jadi akhirnya bisa lihat juga ya langsung. Iya, Pak. Ini adalah kendaraan rantis Maung 4x4 yang rencananya akan diproduksi oleh PT Pindad. Siapa? Nah, jadi memang kalau bisa dilihat, dia bentuknya militer banget. Jadi memang sengaja dirancang supaya dia mempermudah operasi daripada pasukan, baik itu komandan ataupun pasukan yang nanti beroperasi di medan-medan pertempuran. Kelebihannya memang sengaja seperti ini Pak, desainnya Pak? Ya, ini desainnya memang kami rancang seperti ini untuk awalnya. Kita rancang, dia ada beberapa varian. Jadi kendaraan ini modular. Artinya, untuk kendaraan yang awal, kita bisa rubah tiba-tiba menjadi kendaraan taktikal yang bisa dilengkapi senjata dan macam-macam. Contohnya kita buka ini. Terus bisa dilihat ini ada tali untuk ngikat ini, lalu engselnya. Jadi kalau engselnya kita buka, pintunya kita buka, ini bisa dengan mudah dicopot, sehingga dia menjadi kendaraan taktis. Kalau desain ini sengaja seperti ini Pak? Untuk kedepannya memang ada beberapa varian. Yang varian awal kita buat menggunakan soft top atau kanvas. Selanjutnya kita akan kembangkan menggunakan hardtop dan atap keras, tapi semuanya bisa dibuka karena balik lagi konsep awalnya dia adalah kendaraan taktis yang siap untuk dipakai untuk operasi perang ataupun non militer. Kayaknya lebih asik kalau kita nyoba langsung nih. Boleh. Silakan masuk. Sekarang kita udah ada di dalam mobil Maung Buatan Pindad. Betul. Nah sekarang Upi lagi test drive ya. Nah menurut lo gimana nih Pi? Wah gila, ini mobil ini enteng banget, enak banget. Dan nggak bakal nyangka kalau ini adalah mobil rantis ya Pak? Iya, memang sengaja kita rancang supaya dia memberikan kenyamanan terhadap penggunanya. Walaupun fungsinya untuk perang ataupun kegiatan di medan off-road. Lewat situ dong, kita bisa sini. coba langsung nih. Ini buat melihat kemampuan daripada si Maung melewati jalan yang biasanya untuk uji coba kelas Anoa. Jadi mobil yang di atas ini. Wah, gila. Wah, Detikers, ini gila enak banget. Wow, di belakang gue bisa pegangan sih. Sorry guys. Tergantung daripada driver. Oh, harus digentak ya Pak ya? Kurang tega. Wah.
Pokoknya kalau naik mobil ini ada apapun harus hajar ya Pak? Ya, emang. Jadi kadang-kadang karena kita biasa menggunakan mobil biasa, tidak terlalu tega ya. Ini udah langsung turun ya Pak? Iya. Nah, ini kayaknya Mas Upi banyak main kopling. Oh iya betul, sorry. Wow. Sorry, gua udah biasa jalannya kayak begitu. Gila. Itu tadi biasanya mobil biasa nggak akan bisa lewat sana karena biasanya Panzer yang manual kita yang 6x6. Jadi buat nunjukin bahwa mobil ini bisa dipakai di medan yang berat. Ini kan saya duduk di belakang nih Pak. Ya. Tadi pas ada guncangan yang begitu hebat ya Pi ya. Detiknya bisa lihat. Gua di sini tetap nyaman cuy. Enak banget di sini. Jadi kayak oke lah gitu. Gak sakit. Gitu. Wah. Coba kita muter. Kita kemana lagi nih Pak? Bebas, kalau mau nyoba ke sana boleh. Ke sana boleh Pak? Ke hutan. Ini. Sini ini Pak? Ya boleh. Boleh. Oke. Misalnya kita lagi masuk jalur hutan gitu ya guys. Kita masuk. Oh ya Pak. Katanya Maung ini nextnya rencananya akan dijual ke publik ya Pak ya? Betul. Rencananya seperti apa tuh Pak? Berarti kan kalau dijual ke publik harus ada yang disesuaikan dong Pak, nggak mungkin stok seperti ini. Nah betul. Jadi memang dari beberapa kendaraan yang sempat kita bikin banyak sekali masyarakat umum yang tertarik untuk memiliki. Cuman kan permasalahannya kalau yang kelasnya kendaraan militer full itu akan sulit. Nah, jadi kebetulan kita bikin yang terbaru dalam bentuk Maung ini sangat memungkinkan untuk dijual ke sipil. Apakah itu perorangan atau ke instansi non militer kayak pertambangan, kayak perkebunan itu bisa. Nah, tentu saja untuk sipil akan ada penyesuaian. Jadi kekhususan untuk militernya akan kita tiadakan. Jadi untuk varian yang katakanlah anti peluru itu nggak ada. Iya. Tapi biasanya kendaraan sipil ini akan menyesuaikan sama spek daripada pembelinya. Karena pembelinya biasanya pengen tambah aksesoris lain yang mungkin sesuai sama apa yang mereka pengen. Ini dengar-dengar 2400 cc ya Pak ya? Ini 2400 cc turbo diesel. Bisa menggunakan mesin. Untuk sementara prototipe ini kita pakai Hilux Toyota Hilux. Tapi kedepannya tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan mesin apapun yang mungkin bisa disuplai oleh ekosistem industri otomotif di Indonesia. Nah, ini kalau ngomong Pindad Pak, biasanya kan selalu memproduksi kendaraan-kendaraan berat yang memang untuk khusus militer. Jadi alasan memperkenalkan Maung ini apa sebenarnya Pak? Nah, jadi dimulai sejarahnya pada waktu itu 2018. Pindad diminta oleh Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri dan Pusenif waktu itu Bapak Suro Wahadi untuk merancang kendaraan taktis yang bisa digunakan oleh komandan pasukan atau pasukan dalam menunjang operasi baik itu latihan ataupun operasi pertempuran. Nah, memang spesifikasinya bukan kendaraan tempur lapis baja seperti yang biasa Pindad buat. Pada waktu itu kita bekerja sama dengan Pusenif melalui Litbang Pusenif, juga dibantu oleh biro desain kami dari MSA namanya. Nah, itu kita mengembangkan kendaraan ini. Kendaraan ini dibuat sesuai dengan kajian daripada kebutuhan dari infanteri sendiri untuk spesifikasi, lalu prosedur kerja serta operasi yang akan mereka lakukan menggunakan kendaraan ini. Nah, akhirnya jadilah Maung ini di 2019 karena waktu itu prototipe pertamanya, jadi ini ada prototipe kedua. Prototipe pertamanya itu kita menghasilkan sebuah kendaraan yang bernama Bima.
4x4. Nah, lalu di 2019 infanteri mendapatkan litbang dari Dislitbang Angkatan untuk mengembangkan kendaraan maung yang akhirnya prototipe tersebut selesai di tahun akhir 2019. Berapa lama itu Pak pengembangan prototipe? Jadi untuk maung ini 1 tahun dikembangkannya. Tuh. Jadi memang sebuah waktu yang cukup cepat untuk mengembangkan sebuah kendaraan yang performanya seperti tadi dirasakan sendiri. Oke. Nah, kita beralih ke yang mau dijual untuk sipil ya Pak ya. Nah, berarti itu nanti gimana Pak dengan pasar ekspornya? Ya, tentu saja memang sebagai industri militer, Pindad memiliki pangsa ekspor yang cukup baik. Untuk ekspor, khususnya yang sipil akan lebih mudah dibandingkan apabila kita melakukan ekspor di produk militernya. Jadi untuk produk militer memang Indonesia atau industri pertahanan di Indonesia semuanya, bukan cuma Pindad, dia harus mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan untuk dapat melakukan ekspor keluar. Khusus untuk yang sipil akan lebih mudah karena akan diberlakukan seperti jual beli produk biasa. Jadi memang kalau ada pasar untuk sipil di luar negeri, Pindad akan dengan senang hati berusaha untuk memenuhi pasar tersebut. Nah, kayaknya nih yang nonton The Tickers kayak, aduh berapa ya Pak harganya kalau misalkan ada pecinta otomotif nih, kira-kira Pak, ancer-ancer deh sekarang, kira-kira ini bakal dijual ke sipil nanti dengan harga kisaran berapa Pak? Kalau untuk sipil, paling gampang sipil itu mulainya berapa gitu ya. Karena biasanya kalau sipil, ujungnya tergantung mereka punya dananya. Tapi tidak jauh dengan pasar untuk militernya, mungkin dimulai di sekitar kisaran 600 juta. Karena memang rencananya di spek yang baseline-nya harganya segitu, 600 juta rupiah. Kira-kira 600 juta lah ya. Jadi kayak gitu The Tickers. Jadi tadi tuh Pupi udah merasakan experience mobil militernya. Nanti kalau misalkan memang next-nya bener ada nih untuk sipil, kita coba lagi Pi. Pasti. Kita coba pasti. dan kita compare Iya, gitu Pak. kenyamanannya. Kayak Karena gitu. pasti ada berbagai macam perubahan yang Pasti, ditawarkan untuk pasti. masyarakat. Gitu. Ini yang kayak atas-atas ini nih pasti kagak ada nih. Iya gitu. Gak ada. Ini buat apa? Buat harus senapan ya Pak. Memang yang ini dirancang khusus untuk militer sehingga di atas akan disiapkan untuk pasang senjata. Oke. Nah, kayak gitu aja The Tickers. Episode kita kali ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Windu, kita udah tahu semua sejarah dari Pindadnya, dari maungnya ini sendiri, dan juga kita berharap-harap lah ya, semoga si maung ini benar diluncurkan untuk sipil. Iya. Jadi kita juga bisa merasakan gitu. Jadi kayak gitu aja The Tickers. Esther pamit, Upi pamit, Pamit. Mas Windu juga pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.